Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas salah satu materi yang perlu Anda ketahui dan sekaligus untuk informasi bagi kalian semua, yaitu waspada. Modus bantu korban pinjol. Dan ini modus yang lumayan baru dan lumayan banyak tidak diketahui oleh para nasabah pinjaman online yang saat ini sedang kebingungan dan ketakutan. Hati-hati, Anda bisa masuk ke dalam jeratan seperti ini dan nanti yang rugi adalah Anda sendiri. Sudah Anda bingung, tidak bisa bayar, lalu Anda nanti uang ke sana kemari Anda pinjam, masuk ke sini. Itu lebih berbahaya lagi. Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, mudah-mudahan kalian sehat selalu ya, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap memotivasi Anda, yang tetap mengedukasi kalian semua yang saat ini sedang bermasalah dalam jeratan pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas salah satu materi yang cukup penting buat kalian ketahui semua, yaitu terkait masalah modus untuk bantu korban pinjol, entah itu pendampingan, bantu secara yang mungkin untuk beberapa nasabah ketika ditawari ini adalah sesuatu angin segar, tapi belum tentu itu angin segar. Bisa jadi itu malah menambah beban masalah Anda. Kita simak ya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berdoa buat kalian semua agar kalian dalam situasi seperti ini kalian tetap dalam kondisi menjaga mental kalian. Kalian wajib sehat ya, sehat mental dan sehat secara fisik tentunya. Untuk kawan-kawan, saya selalu mendoakan kalian agar segera mungkin bisa keluar dari seluruh jeratan yang saat ini menjadi masalah dalam kehidupan Anda. Jeratan utang pinjol, jeratan utang riba lainnya, teman-teman semua. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas langkah-langkah yang kalian lakukan, termasuk keberkahan atas semua ikhtiar dan usaha kalian untuk mencukupi keluarga kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan semua, kali ini saya akan membahas salah satu materi yang cukup penting ya. Ini banyak sekali sekarang terjadi dan dihadapi oleh para nasabah pinjaman online. Seperti apa sih modusnya? Saya berharap teman-teman setelah nonton video ini bisa mencernanya sekaligus mengantisipasi bila kalian menghadapi hal seperti ini. Jadi begini kawan-kawan, ada penawaran di beberapa media sosial untuk korban-korban pinjol bisa dilunasi dengan aman, dengan mudah, dan tanpa nantinya akan ditagih lagi. Jadi intinya lunas total seperti itu. Tapi ada hal-hal tertentu yang mencurigakan, yang akhirnya si calon pemakai jasa ini melaporkan ke saya. Dan saya kasih penjelasan bahwa hal seperti itu jangan dijalankan. Jadi begini kawan-kawan. Jadi di media sosial seperti biasa ya, mereka akan menyampaikan jasa-jasa yang mereka bisa bantu ya, jasa-jasa yang mereka bisa kasih kepada nasabah untuk membantu terkait masalah sedang gagal bayar di pinjaman online legal maupun ilegal. Jadi begini teman-teman, ini saya akan terangkan ya, biar kalian paham. Ya, oke teman-teman, ini saya akan bikin ya skema cara mereka untuk menjerat para nasabah yang saat ini sedang gagal bayar untuk menerima jasa mereka, jasa untuk pendampingan lah, untuk bantu nasabah atau korban pinjol lah ya. Kita lihat ya seperti apa. Jadi begini teman-teman, ini saya ilustrasikan adalah medsos ya. Nah, medsos ini ya misalnya tentang pelunasan hutang pinjol ya. Terus ada juga misalnya lunasi riba
dengan cepat. Ya. Ya. Seperti ini kawan-kawan ya, entah dengan judul-judul ataupun akun-akun yang di Instagram atau di Facebook ya, banyak sekali bertebaran. Dan ini salah satunya korban yaitu terjerat di medsos Instagram. Jadi dia mencoba untuk bertanya si korban pinjaman online ini bagaimana caranya, dan akhirnya dikeluarkanlah cara yang mereka gunakan. Jadi begini, saya hapus dulu ya. Jadi dari pihak yang menawarkan jasa untuk pendampingan, untuk pelunasan hutang pinjol ini, jadi mereka menanyakan, pertama kali mereka menanyakan berapa total utangnya. Jadi terus mereka minta dirinci, utang apa saja. Jadi mereka menanyakan berapa utang ya. Pertama kali berapa utangnya. Utang ya. Terus keduanya mereka akan merinci ya. Di mana saja utang pinjolnya. Ya. Maaf ya tulisannya jelek-jelek. Ya. Pertama mereka bertanya berapa sih nominal utangnya, lalu mereka minta rinciannya di mana saja utang pinjolnya. Nah, si pihak dari korban pinjol ini tentu akan langsung terus terang ya ke pihak dari yang pembuka jasa atau open jasa ini ya. Lalu si nasabah atau korban pinjol ini langsung bilang, ya, saya ada utang di beberapa pinjaman online, misalnya, ini saya hapus ya. Tadi kalian udah ngerti ya, udah ketangkep ya. Jadi mereka akan tanya dulu berapa utangnya dan di mana saja utang pinjolnya. Lalu, ya, si nasabah setelah merinci, ya, berapa utangnya. Misalnya di Aku Laku ada berapa? Misalnya di Aku Laku ada 23 juta misalnya ya. Aku Laku ada 23 juta, terus di Kredipo misalnya ada 13 juta ya. Ini Aku Laku, ini Kredipo. Terus misalnya di Kredit Pintar ada 8 juta ya. Dan yang lainnya ya, ini hanya contoh saja, dan ini salah satunya adalah yang ibu itu ceritakan. Kebetulan adalah seorang wanita ya, seorang wanita yang curhat ke saya, cerita ke saya ya. Anda paham ya? Nah, dari Aku Laku misalnya 23 juta tersebut, mereka dari pihak jasa untuk pendampingan, jasa untuk membebaskan utang Anda itu, mereka akan minta dibulatkan menjadi 25 juta. Ini 13 juta mereka bulatkan menjadi 15 juta. Ini yang 8 juta mereka bulatkan jadi 10 juta. Ya. Dan ini 10 juta yang sudah dibulatkan 15 juta dan 25 juta itu mereka minta untuk kalian siapkan dananya. Jadi 25 juta plus 15 juta 40 juta plus 10 juta 50 juta. Jadi mereka minta Anda menyiapkan dana 50 juta untuk mereka bisa menyelesaikan kepada pihak pinjaman online. Paham ya? Bisa menangkap ya? Jadi mereka akan menambahkan, membulatkan nominal utang Anda. Jadi 23 jadi 25, 13 juta jadi 15, 8 juta jadi 10 juta. Jadi nominal 50 juta yang harus Anda siapkan. Oke, saya hapus ya. Tadi Anda kan suruh menyiapkan uang sejumlah 50 juta rupiah. Ya. 50 juta rupiah. Jadi Anda kan agak sedikit mungkin terhipnotis bisa jadi. Atau Anda sedikit mungkin tercerahkan. Oh ya sudah, berarti ini caranya ya yang paling mudah kali ya untuk melunasi baik itu legal maupun ilegal. Ini kan legal dan ilegal ya. Tidak terpaku bahwa ini tadi aplikasi legal saja. Ilegal pun nanti akan diinventarisir oleh mereka. Jadi intinya tadi ada pembulatan seperti itu ya. Jadi misalnya ini sudah disiapkan 50 juta. Dan mereka akan minta plus biaya jasa yaitu 4 juta rupiah. Bukan biaya jasa ya, disebutnya katanya biaya operasional ya. Biaya operasional, BOP ya. Dan ini harus sesegera mungkin disiapkan agar katanya kan kuotanya tidak habis. Karena mereka selalu bilang bahwa ini saya kasih ibu atau bapak kuota ya. Kuota untuk penyelesaian masalah. Ini saya tutup ya. Ini udah paham ya tadi ya?
Jadi mereka menawarkan itu berdasarkan kuota. Misalnya di bulan Januari ada 10 kuota, ya, 10 kuota. Mereka pasti akan selalu bilang gini, ada 10 kuota. Dan saya akan kasih ibu salah satunya atau bapak salah satunya. Selalu seperti itu ya. Jadi sesegera mungkin agar kuota ini, karena kuota ini kan terbatas. Sudah kasih spesial sama ibu bapak, untuk bapak dan ibu bisa menyelesaikan dengan sesegera mungkin. Itu iming-imingnya. Berdasarkan kuota, terus-menerus seperti itu bilangnya ya. Jadi ya, setelah Anda menonton video ini, saya berharap Anda bisa berpikir ulang lagi. Jadi teman-teman, saya berharap Anda tidak tergiur dengan hal-hal semacam ini. Terkait dengan pelunasan, dengan pendampingan, apanya yang harus didampingi. Sementara Anda kan tidak bersidang di pengadilan. Sementara Anda kan tidak digugat, tidak dipanggil untuk mengikuti sidang gugatan. Atau Anda tidak digugat, ngapain juga? Toh semua itu hanya bentuknya tagihan. Hanya bentuknya ancaman menagih via WA, via SMS, ngapain juga? Anda harus didampingi oleh hal-hal seperti ini. Ini adalah hanya salah satu trik saja bahwa mereka akan membantu kalian, akan melunasi utang kalian. Tapi kan itu uangnya uang kalian. Tadi yang saya jelaskan dengan cara dibulatkan nominal utang Anda yang 25 juta, yang 23 juta menjadi 25 juta, yang 12 juta menjadi 15 juta. Itu hanya pembulatan yang mereka bilang bahwa dibulatkan saja, gitu kan, seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu ya, uang itu sampai ke mereka, ke pihak pinjol atau tidak. Tahu-tahu nanti kalian sudah mengumpulkan dana, kalian sudah mungkin menghimpun dana dengan cara pinjam, walaupun bukan ngeriba ya, misalnya ke saudara, ke orang tua untuk penyelesaian seperti ini, tahu-tahu nanti uang kalian lenyap tidak jelas ya. Saya berharap kalian berpikir lebih logis lagi ketika Anda sudah terjerat dengan pinjaman online seperti itu. Kalau kalian tidak bisa melakukan pembayaran, dana kalian sudah tidak ada lagi, kebutuhan kalian semakin meningkat untuk kebutuhan keluarga kalian, sudah fokus saja untuk kebutuhan hidup keluarga kalian. Jangan berpikir bahwa Anda akan minta pendampingan, bahwa Anda akan minta jasa-jasa lain untuk menghapus utang Anda, untuk menyelesaikan utang Anda. Ingat ya, utang Anda tersebut, kalau misalnya memang Anda mau lunasi di kemudian hari, ya nanti. Tidak saat ini Anda maksa diri atau maksain diri untuk minta bantuan atau jasa terhadap seseorang yang tidak jelas. Seseorang yang tidak Anda ketahui ya, bahwa apa yang nanti jasanya akan Anda pakai ini, apakah akan menyelesaikannya dengan tuntas atau tidak ya kawan-kawan. Ingat ya, kalian sekarang sudah jatuh, jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga, itu akan lebih parah lagi nantinya. Anda keuangannya akan lebih tidak stabil lagi. Karena apa? Karena Anda menutupi utang dengan utangan. Paham ya sampai sini? Nah, kalian sudah paham ya, tadi saya sudah jelaskan seperti apa yang mereka lakukan, penyelesaian jasa pelunasan, jasa pendampingan, seperti itu yang tadi saya paparkan. Teman-teman begini, kalian saat ini kan sedang bermasalah dalam pinjaman online, tidak bisa melakukan pembayaran, karena kalian ada kebutuhan yang lebih mendesak, yang lebih kalian fokuskan, yaitu kebutuhan keluarga kalian. Misalnya kalian untuk kebutuhan biaya anak sekolah, untuk kebutuhan urusan dapur kalian, urusan makan kalian, urusan masalah kalian mendadak sakit sehingga perlu perawatan, akhirnya dana terpakai. Teman-teman, hal-hal seperti tadi yang saya paparkan itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Apalagi kalau misalnya Anda harus menyiapkan dana untuk melunasinya. Plus lagi, ditambah lagi ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, saya tidak perlu jelaskan lagi ya. Dengan kondisi saat ini, Anda saat ini sudah kepepet keuangan. Jangan sampai Anda terpikir untuk melakukan hal seperti itu. Bukan tidak mungkin, kita tidak mencurigai karena hal ini kan belum terjadi. Tapi bukan tidak mungkin, namanya uang. Namanya uang kalau sudah kita kasihkan ke pihak yang lain, kita jaga-jaga. Jangan sampai kita sudah mati-matian, misalnya minjam ke saudara ya, bukan riba gitu kan, uang tersebut untuk menutupi hutang riba. Anda minjam ke family, ke saudara, ke keluarga yang lain. Anda minjam untuk menutupi itu dengan maksud supaya selesai. Tapi ternyata nanti kalau tidak selesai, justru Anda yang akan makin tambah stres. Kalau hal seperti ini menggunakan jasa pihak ketiga, ya itulah yang saya khawatirkan. Utang Anda tidak lunas, tapi Anda ada utang di tempat lain walaupun bukan riba, ya utang keluarga atau lainnya ketika Anda meminjam untuk melunasi utang-utang riba Anda. Waspada kawan ya, jangan sampai Anda sudah jatuh, Anda tertimpa tangga pula. Itu lebih berbahaya kawan-kawan. Mudah-mudahan
apa yang tadi sudah saya paparkan, Anda bisa mencernanya dengan baik, dan mudah-mudahan ini adalah salah satu pengalaman yang dibagikan oleh teman kita agar kawan-kawan lainnya bisa terhindar ya. Dan ini adalah salah satu pahala jariah tentunya kalau kalian membagikan video ini untuk mencegah terjadi ya, atau mencegah pihak-pihak yang saat ini menjadi nasabah tidak tergelincir atau tidak keliru dalam melangkah untuk penyelesaian segala masalah ya, khususnya masalah pinjaman online seperti ini. Mudah-mudahan kita juga terhindar dari apapun yang akan menimpa kita, apapun musibah yang akan datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah meluputkan semuanya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke kawan-kawan, itu saja yang mau saya sampaikan. Waspada terhadap segala macam jenis penawaran. Penawaran baik itu melalui Instagram, penawaran baik itu melalui Facebook, atau penawaran langsung ke handphone Anda. Waspada selalu, mudah-mudahan kalian semua terhindar dari bahaya-bahaya penipuan ataupun sejenisnya ya, yang saat ini datang kepada Anda menawarkan jasanya kepada kalian semua. Mudah-mudahan kalian juga disehatkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang terbaik, rezeki yang halal tentunya, dan Allah menjauhkan dari niat Anda untuk kembali terjerumus ke dalam rezeki-rezeki yang haram. Yuk kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Allah ya Rabb, ya Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Allah pemilik alam semesta ini, ya Allah ampuni dosa kami, ampuni kami ya Allah yang terus terjerat dan semakin larut ke dalam riba pinjaman online ya Allah. Ampuni kami ingin tobat ya Allah, kami ingin hijrah, kami ingin istiqomah ya Allah untuk segera mungkin keluar dari seluruh jeratan yang saat ini menimpa kami semua ya Allah. Ampuni kami, perluas rezeki halal kami ya Allah. Ampuni kami dan jauhi kami dari dosa-dosa riba ya Allah. Riba, dosa-dosa riba, dosa-dosa rezeki haram, dosa-dosa riba yang saat ini menjerat kami semua ya Allah. Perbaiki hidup kami, ekonomi kami ya Allah, perbaiki keluarga kami, perlancar dan permudah segala ikhtiar usaha apapun yang kami kerjakan. Berikan semuanya kemudahan-Mu dan berikan semuanya keberhasilan, serta sehatkan kami semua ya Allah, agar kami dapat menjemput rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, itu saja yang mau saya sampaikan untuk episode kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi kalian terhindar dari segala macam jenis penipuan yang akan terjadi pada diri kalian semua. Tetap waspada ya, intinya waspada dan hijrah, segera keluar dari seluruh jeratan riba pinjaman online. Terima kasih, mohon maaf apabila ada lisan yang tidak berkenan untuk kalian semua, karena kesalahan murni milik manusia dan kesempurnaan satu-satunya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.